potensi saya dalam mengajar siswa, bagaimana cara memberikan pelajaran yang berdiferensiasi ya. Dan saya lebih banyak belajar lah dari Ibu Putri yang mengenai pembelajaran ini, karena saya pun masih kurang juga. Mulai. Oke, berarti tujuan kita sama ya Bu. Kita hari ini ingin berdiskusi bagaimana persiapan kita tentang supervisi yang akan kita lakukan. Kalau boleh saya tahu Ibu Fitri, nantinya Ibu akan membawa materi tentang apa ya? Oh iya, rencananya saya akan menyampaikan materi tentang cerita fiksi, karena kebetulan pembelajarannya itu sampai cerita fiksi. Oke, dalam materi berarti Ibu mau materi tentang cerita fiksi ya. Kira-kira pasti ada tujuan pembelajarannya kan Ibu. Nah, apa tujuan pembelajarannya Bu? Baik, untuk tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan kepada siswa nantinya mereka itu dapat menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita fiksi tersebut, dan bisa menceritakan kembali dari cerita fiksi tersebut. Kemudian dan saya bisa membuat FPP yang berbentuk atau model berdiferensiasi, dan juga saya masukkan sedikit ada keterampilan sosial, emosional, dan budaya positif. Dan juga di sini juga saya nanti akan menyiapkan LKPD dengan 3 bentuk ya, dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan siswanya yang mampu, sedang, dan cukup. Dan tentunya juga nanti juga akan saya menyiapkan video pembelajaran yang menarik sehingga nanti siswa akan lebih tertarik lagi dalam mengikuti pelajaran nanti. Kemarin saya menyampaikan sama Ibu cukup singkat gitu kan, kalau kita akan membuat pembelajaran diferensiasi, ada KSI-nya juga berbudaya positif. Bu Fitri mampu membuat RPP itu lengkap gitu. Jadi saya salut sama Bu Fitri nih bisa mengerjakannya gitu kan Bu. Berkat kerja sama yang baik Bu. Iya, kalau gitu saya mau tahu area pengembangan apa yang hendak Ibu tindak lanjutin atau Ibu capai pada pembelajaran ini? Yang hendak saya capai itu seluruh siswa ya, walaupun mereka dalam persiapan belajarnya itu berbeda-beda ya. Saya harapkan capaian saya nanti mereka dapat bisa memahami materi dengan cukup maksimal dan baik. Oke, kalau begitu berarti Ibu ingin walaupun kesiapan anak berbeda-beda ya, pasti ada yang mampu, ada yang kurang mampu, tapi Ibu pengen mereka dapat memahami maksimal materi itu semua ya Bu. Jadi tidak ada yang terpilih-pilih yang belum mampu ya Bu. Jadi di sini saya mau tanya, kalau boleh tahu strategi apa yang Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran? Nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan diskusi kita kemarin ya Bu ya. Di situ saya nanti akan mengelompokkan siswa ya sesuai dengan kesiapan belajar mereka, dan nantinya saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning nantinya agar siswa itu bisa menggali potensi mereka sendiri, dan di sini nanti saya akan sebagai fasilitator. Nah, sekali ya Bu. Bahkan sekarang pembelajaran kita harus sebagai fasilitator kan, bukan menerangkan sama siswa ya kan Bu. Saya dengar tadi berarti semua sudah Ibu siapkan, mulai dari FPP, media pembelajaran berbentuk video, sudah selesai semua Ibu sudah siap gitu untuk supervisi. Kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran Bu Fitri ini? Mungkin nanti yang menjadi kekhawatiran saya mungkin ya Bu ya, kurang percaya diri saya nanti di kelas, mungkin agak grogi karena kan kalau kita namanya belajar di kelas kalau ada yang melihat gitu, apalagi mengambil video ya kan, mungkin ya jadi tambah grogi dan mungkin lupa gitu apa nanti yang mau disampaikan. Iya benar sekali Bu. Jangan kan begitu, mungkin saya juga seperti itu karena dilihat orang mengajar kan juga jadi nggak natural gitu. Iya benar Bu mau Fitri disampaikan. Jadi menurut Bu Fitri lah, kira-kira bagaimana cara Bu Fitri mengatasi grogi Bu Fitri ini sehingga proses pembelajaran nanti waktu supervisi itu berjalan baik gitu? Mungkin cara mengatasinya itu yang mungkin saya harus percaya diri lah ya Bu ya. Dan tentunya ya satu mungkin pakai teknik mindfulness lah. Yang pernah Ibu sampaikan kemarin waktu diskusi kita, mungkin itu caranya Bu. Benar. Mungkin Ibu bisa melakukan teknik mindfulness untuk mengeluarkan aura positif, jadi Ibu lebih percaya diri, jadi menguasai kelas, jadi ngerasa kelas itu
tidak ada saya gitu Bu, ada juga anak murid. Iya, Bu. iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri Iya. sudah melakukan tahapan praobservasi ini, sudah melakukan observasi. Semoga pada tahapan observasi nanti berjalan dengan baik tanpa ada hambatan ya Bu Fitri. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Umi semuanya. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita siapkan dulu ya. Ayo aja siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, down please. Sebelum belajar kita baca doa ya. Ayo ada pimpin doanya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya sudah selesai. Sekarang Umi mau absen dulu ya. Siapa teman kita yang nggak hadir? Orang ya. Ya, Fadilah. Ya. Oke. Ya. Oke, sebelum kita belajar kita relax dulu ya. Santai biar nanti waktu belajar kita jadi tambah semangat. Ayo semuanya berdiri. Ya, relax dulu. Kira-kira ada yang tegang nggak kan? Santai semua kan? Ya, jadi kita mau relax dulu, kita mau ambil pernapasan dulu, ya. Kita tarik apa? Kita hirup udara ya kan? Kita tarik nafas kita, ayo sama-sama. 1, 2, 3. 2, 4. Buat. Ha. Aduh. Sekali lagi. Ayo, tarik nafasnya. Buang. Iya, udah? Udah relax? Udah semangat? Oke, biar tambah semangat lagi kita ice breaking ya. Ice breakingnya lagunya apa? Buka tutup ya. Ayo sama-sama ya. Ya, ayo 1, 2, 3 ya. Buka tutup. Buka tutup. Bertepuk tangan. Sambil teriak hore. Sambil melompat lompat. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi ya. Sebelumnya kita kan sudah pernah belajar yang namanya cerita fiksi ya, materi cerita fiksi. Kira-kira ini Umi mengulangi lagi ya tentang pelajaran kita yang kemarin tentang cerita fiksi ya. Sebelum Umi lanjutkan tentang cerita fiksi, masih ingat nggak apa itu cerita fiksi? Apa? Iya, selain cerita ya, cerita apa lagi? Apa lagi? Kalau orang berhayal itu berarti apa? Berhalusinasi ya kan? Menghayal. Pernah kamu berhayal? Kalau berhayal itu berarti apa? Angan-angan ya. Angan-angan aku nanti pulang dari sekolah aku mau makan ayam goreng ya kan? Mau minum jus gitu. Kan masih angan-angan. Berarti kan belum sebenarnya.
hayalan, ya, halusinasi, tidak nyata yang dibuat oleh pengarangnya. Tapi ada tujuannya, nak. Tujuannya apa cerita fiksi itu? Kemarin yang dijelaskan apa? Tujuannya cerita fiksi. Ternyata pengarang itu kan buat cerita kan tidak hanya sekedar buat cerita, pasti ada manfaatnya, ya kan? Nah, ada manfaatnya, ada pesan baik atau pesan moral dari cerita tersebut, ya. Jadi, ya, manfaat dari cerita fiksi itu adalah setelah membaca cerita tersebut kita bisa mengambil nilai-nilai baik dari cerita tersebut, ya, paham? Iya. Baiklah. Ya, nanti tujuan dari pembelajaran, ya, pelajaran hari ini tujuannya itu adalah ya, juga pembelajaran hari ini nanti, ya, anak-anak Umi setelah nanti, ya, menonton video cerita fiksi ini, anak-anak Umi bisa, ya, bisa menyebutkan tokoh utama dan tokoh pendukung dari cerita fiksi yang nanti akan ditayangkan, ya. Sekarang anak Uni bisa menyaksikan salah satu dari cerita fiksi, ya, yaitu dengan judulnya Sang Kuryang, ya. Oke, diharapkan anak Uni semuanya bisa memperhatikan, ya, dan menyimak. Jelas gambarnya? Jelas. Sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sugih. Dia suka sekali menyenangkan. Suatu hari Dayang Sugih teras istana. Entah kenapa, hari itu dia sendiri. Tampilan salah satu contoh dari cerita fiktif, ya. Apa judulnya tadi? Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu, ya. Jadi cerita itu dia juga menceritakan tentang bagaimana terjadinya tempat wisata itu, ya. Tangkuban Perahu itu nama tempat wisata yang ada di mana? Di Jawa Barat atau di Umi akan kasih lembar kerja, ya, atau latihan untuk kamu. Nanti kamu jawab, ya, pertanyaannya sesuai dengan cerita yang ada di buku, ya. Oke, lagi. Ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas dari tugasnya? Semuanya jangan ada yang nulis, ya. Ya. Oke, baik, sekarang kita periksa, ya, latihan kita, ya. Oke, kita periksa yang pertama. Coba Putri, sini Putri. Bawa latihannya. Nanti kamu bisa cek, ya, atau periksa sudah benar belum, ya. Ayo Putri. Ya. Iya, benar apa? Buat Putri. Pelajaran hari ini sudah selesai, ya. Jadi Umi harapkan contohnya anak-anak Umi bisa memahami, ya, dan mengerti mengenai cerita fiksi, ya, yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang? Tidak senang? Iya, pasti senang. Oke, sekarang Umi mau kasih dulu apa
ini pelajaran kita sudah selesai. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa ya dulu ya. Oke, Ade belum doanya. Ya, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah selesai tahap supervisi kita ya Bu Fitri. Saya sudah masuk ke kelas Bu Fitri. Kira-kira menurut Bu Fitri, apa kekurangan Bu Fitri dalam proses supervisi tadi atau dalam mengajar Bu Fitri tadi? Ada nggak ini Bu Fitri? Saya masih kurang dalam ini gitu. Kalau ditanya kekurangan, tentunya pasti banyak kekurangan ya Bu Putri ya. Pas yang pertama itu mungkin kekurangan saya itu mungkin kurang percaya diri, karena mungkin pada saat pembelajaran itu kan melihat, itu tentunya kita kan kurang percaya diri, jadi nggak pede gitu kan. Selanjutnya jadi kekurangannya adalah jadi lupa gitu dengan susunan RPP yang mungkin sudah dibuat, step-stepnya, tahapan-tahapan ini, waktu pas di lapangan ada yang terlupakan. Mungkin itu lah Bu. Apalagi belajar diferensiasi baru kita ya Bu. Iya betul. Saya pun pasti itu hal yang sangat baru sekali. Jadi menurut Bu Fitri nih, pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang susah atau bagaimana? Menurut saya sih setelah saya jalani sebenarnya sih asik sih, bagus ya. Cuma karena namanya masih sesuatu yang baru itu pastinya kan kita apa sih, masih kita anggap agak susah. Tapi mudah-mudahan setelah ini karena sudah dijalani sepertinya sih asik dan menyenangkan. Kemudian menurut Bu Fitri, dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, bagaimana menurut Bu Fitri perasaan anak-anak? Apakah ada perbedaan antara pembelajaran biasa dengan pembelajaran diferensiasi? Pastinya ada perbedaan lah ya tentu, kan mungkin selama ini kita mengadakan proses pembelajaran di kelas itu kan kita cakupannya itu sama semua. Jadi kemampuan anak yang mungkin kemampuannya lebih, sedang, dan kurang itu kita anggap sama semua. Jadi anak yang kurang kita anggap dia itu sudah mampu. Padahal anak-anak punya kemampuannya berbeda-beda ya kan Bu, Berbeda-beda. sama kita lebih Tapi memperhatikan. saya lihat anak-anak sih lebih senang gitu, lebih enjoy. Kemudian apa nih rencana tindak lanjut Bu Fitri ke depannya untuk pembelajaran sekolah? Oh, mungkin untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan lebih menyempurnakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Mungkin kemarin waktu di kelas, waktu Ibu supervisi itu mungkin ada kekurangan, tapi nanti saya akan sempurnakan lagi. Sambil berjalan sambil belajar lah. Benar-benar Bu Fitri bisa saling sharing kita Bu Fitri Iya, ke depannya seperti apa. nanti kalau ada apa saya tanya lagi ya Bu ya. Iya, Kalau boleh misalnya ada Bu. kekurangan. Ya, saya juga belajar dari Ibu gitu kan, tentang apa yang Ibu aja kan mungkin saya juga belum sempurna gitu. Oh, Iya. ada yang dipakai Bu Fitri, saya belum pakai. Jadi kedepannya juga kita saling sharing lah gitu ya, saling bantu. saling menyempurnakan. Iya benar Bu. Terima kasih ya Bu Fitri Oke, atas Bu. waktunya. Iya, sama-sama ya Bu.